Child sexual abuse atau kekerasan seksual pada anak masih marak terjadi di Indonesia. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi tingginya angka kekerasan seksual pada anak. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang child sexual abuse, kita simak tayangan berikut. Adapun hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak, yang pertama, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Siti Arifah dalam jurnal ilmiah yang berjudul Sikap Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual pada Anak, sebanyak 86,01% menolak tentang adanya kekerasan seksual di Kabupaten Cilacap. Tetapi, para responden tidak mengetahui bagaimana cara menangani korban karena pihak keluarga tidak pernah ada yang mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB 1989, ada 10 hak anak yang harus dimiliki. Salah satunya adalah hak perlindungan, di mana hak perlindungan ini harus dimiliki oleh seluruh anak di Indonesia. Di mana hak perlindungan ini terdiri dari perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan keterlantaran. Upaya perlindungan ini terdiri dari perlindungan secara langsung dan perlindungan secara tidak langsung. Di mana perlindungan secara langsung ini kita memberi pembinaan, pengasuhan, dan pengajaran kepada anak bagaimana batasan-batasan yang harus dimiliki oleh anak itu sendiri. Pengasuhan secara tidak langsung terdiri dari peraturan perundang-undangan dan pencegahan dari orang sekitar. Upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual perlu dilakukan secara kontinuitas dan berkelanjutan. Yang pertama, yaitu upaya perlindungan secara primer, di mana orang tua meningkatkan pengawasan agar anak mendapatkan rasa aman dalam bermain baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan luar keluarga. Dan yang kedua, upaya perlindungan secara sekunder, di mana orang tua memberikan kasih sayang dan rasa hangat yang cukup kepada anak, sehingga anak merasa nyaman. Dan yang terakhir, upaya perlindungan secara tersier, yaitu anak yang mengalami korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual mendapatkan pelayanan baik dari lembaga-lembaga untuk mengobati rasa traumanya dan mengatasi segala rasa ketakutannya akibat menjadi korban pelecehan seksual. Banyak beberapa tokoh pegiat anak juga ikut mengomentari daripada kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Ikut terdekat. Unsur pelibatan masyarakat masih kurang optimal. Warga sudah tahu ada gubuk dijadikan tempat untuk melakukan suatu kegiatan yang tidak layak. Tetapi kadang-kadang kepedulian atau keberanian untuk menegur, untuk melapor juga tidak ada. Nah, di sini justru kami kampanyekan. Warga harus berani melapor. Karena dalam Undang-Undang Pelindungan Anak dengan tegas menyatakan siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, kalau tidak melapor atau tidak berusaha untuk menolong, sanksi pidananya 5 tahun penjara maksimum. Dari beberapa tokoh pegiat anak tadi mungkin kita bisa jabarkan pentingnya asesmen terhadap korban pelecehan seksual daripada trauma healing yang akan diterapkan. Dan bagi pelaku mungkin akan ditindak tegas-tegasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam kasus pelecehan sosial terhadap anak, penyelesaiannya dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Adapun juga badan yang menaungi kasus tersebut seperti RPSA. RPSA adalah Rumah Perlindungan Sosial Anak. RPSA adalah Rumah Perlindungan Sosial Anak, di antaranya RPSA Muhammadiyah Bandung, RPSA Bima Sakti Batu, RPSA Satria Batu Raden Purwokerto, dan Yayasan Sayangi Tunah Cilik. Lalu, adapun kasus tertinggi di Indonesia terdapat di Jakarta. Lalu yang kedua, di Provinsi Jawa Tengah terdapat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir di Kota Malang. Pendidikan seks perlu diberikan kepada anak, agar anak tidak mendapatkan informasi yang keliru terhadap pendidikan seks tersebut. Ada beberapa tahap maupun fase untuk memberikan informasi kepada anak melalui sesuai umurnya. Mulai dari umur 0 hingga 3 tahun, anak tersebut diajarkan organ-organ tubuh seperti tangan,
mata, kaki, telinga, dan alat-alat yang sensitif. Kemudian di umur 4 hingga 5 tahun, anak sudah diajarkan organ tubuh internal, eksternal, dan diajarkan dari mana bayi berada dan bayi bisa dilahirkan. Umur 6 sampai 8 tahun, orang tua mempersiapkan anaknya untuk mengalami fase-fase pubertasnya. Usia 9 sampai 12 tahun, orang tua memberikan pemahaman kepada anaknya apa itu ereksi, apa itu ejakulasi, dan apa itu menstruasi. Usia 13 tahun hingga 18 tahun, orang tua memberikan pemahaman dan anak sudah mulai mengenal apa namanya lawan jenis. Kesimpulannya adalah pentingnya memberikan seks edukasi kepada buah hati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk masa depan yang cemerlang. Mari Kita stop Kekerasan seksual pada anak Untuk menuju Indonesia ramah anak dengan kami. ke SOS WM bersama anak Indonesia.